Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus dengan Yosef Duduk 04. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari laporan saya yang berjudul Laporan Lembaga Association Energy Engineer atau yang disingkat dengan AEE dan sertifikasi Certified Energy Manager atau CIM. Pertama di sini kita akan mengenal organisasinya dulu, yaitu AEE, yaitu Association Energy Engineer. Association of Energy Engineers atau yang disingkat AEE adalah organisasi profesional global yang didirikan pada tahun 1977 dan tepatnya di Amerika Serikat dengan komitmen kuat dalam memajukan bidang energi secara ilmiah, teknis dan etis. Sebagai organisasi nirlaba, AEE menjadi wadah bagi para profesional energi dari berbagai belahan dunia untuk berkolaborasi, meningkatkan kompetensi serta mendorong inovasi dalam pengelolaan energi. Hingga kini AEE telah memiliki lebih dari 18.000 anggota yang tersebar di lebih dari 100 negara dan menjadikannya salah satu jaringan profesional energi terbesar dan paling berpengaruh secara global. Lalu fokus utama AEE adalah mencakup efisiensi energi, penerapan teknologi energi terbarukan, konservasi energi, serta pengembangan sistem manajemen energi yang berkelanjutan. Melalui berbagai program sertifikasi internasional, pelatihan teknis dan forum keilmuan, AEE berperan penting dalam membentuk standar profesi energi yang profesional dan bertanggung jawab. Keberadaan AEE tersendiri itu menjadi jembatan antara tantangan energi masa kini dan solusi masa depan yang lebih hijau, hemat, dan berkelanjutan. Lalu visi-misinya, AEE tidak hanya mendorong inovasi energi, tetapi juga membentuk integritas dan profesionalisme di seluruh dunia. Organisasi ini memfasilitasi ribuan profesional agar mampu memberi solusi atas tantangan energi global. Visinya itu sendiri adalah mendukung pembangunan berkelanjutan melewat manajemen energi efektif, dan misinya itu menyediakan sertifikasi global, meningkatkan etika dan kompetensi profesional, dan mendukung kebijakan efisiensi energi. Lalu untuk program sertifikasinya itu ada banyak, namun yang saya ambil itu hanya 4, yaitu CIM yang fokus pada bidang manajemen dan efisiensi energi, CEA audit energi dan konservasi teknis, CMDB verifikasi penghematan energi, CSDB yang berfokus pada bidang keberlanjutan dan transisi energi. Sebagai pemimpin dalam pendidikan energi, AEE menawarkan berbagai program sertifikasi profesional di bidang manajemen dan efisiensi energi. Nah, sertifikasi ini diakui secara internasional dan dirancang untuk menjawab kebutuhan industri modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu apa itu CIM? Nah, Certified Energy Manager itu sendiri adalah sertifikasi internasional yang diberikan kepada profesional ahli yang mengelola penggunaan energi secara efisien. Pemegang CIM diakui mampu merancang strategi penghematan energi, menjalankan audit energi, serta menerapkan solusi teknologi yang hemat dan berkelanjutan. Untuk poin pentingnya itu sendiri bisa disingkat di sini ada industri, lulusan sertifikasi CIM itu dapat bekerja pada instansi 4 ini, yaitu industri, gedung komersial, pembangkit listrik, dan institusi publik. Nah, tujuan dan nilai dari sertifikasi CIM. Beberapa nilai dari sertifikasi CIM adalah standarisasi profesional manajemen energi secara global. Yang kedua itu mendorong efisiensi biaya dan pengurangan emisi. Yang ketiga itu mendukung target net zero emissions. Dan keempat itu meningkatkan kredibilitas tenaga profesional di mata industri dan pemerintah. Nah, tujuan utamanya ini adalah menetapkan standar kompetensi global di bidang manajemen energi. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa seorang profesional tidak hanya memahami aspek teknis energi, tapi juga memiliki wawasan strategis dan komitmen terhadap keberlanjutan. Untuk struktur organisasinya sendiri adalah yang pertama itu ada dari AEE Global atau yang dari pusat, yaitu di Amerika Serikat. Lalu turun ke regional sector seperti Asia dan Eropa, ya Malaysia dan Singapura juga ada. Untuk saat ini Indonesia belum ada. Lalu yang kedua itu pemegang sertifikasi CIM, dan yang terakhir itu Professional Energy Industry. Untuk kode etik CIM, poin etika utamanya itu adalah berintegritas, yaitu jujur dalam laporan dan audit energi. Dan yang kedua itu bertanggung jawab dan memastikan keselamatan keberlanjutan. Ketiga itu kepatuhan, taat hukum dan standar nasional dan internasional. Dan yang terakhir itu netralitas, yaitu menghindari konflik dari kepentingan. Setiap pemegang CIM itu memiliki tanggung jawab moral. Mereka tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan energi berdampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan masa depan. Untuk
Untuk relevansi sertifikasi SEM dalam teknik elektro, yaitu teknik elektro merupakan contoh fondasi dari sistem energi modern, sehingga erat kaitannya dengan SEM. Seorang insinyur elektro mampu mendesain, menganalisis, dan mengontrol sistem kelistrikan yang efisien, serta mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan teknologi cerdas. Contohnya itu ada di sini, seperti desain sistem tenaga, audit kelistrikan, kontrol otomatis seperti SCADA dan IoT, dan integrasi energi terbarukan. Kompetensi SEM dalam profesional teknik elektro. CEM melatih insinyur elektro agar tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga cakap dalam merancang sistem efisien, memecahkan masalah operasional, dan menyusun strategi energi berkelanjutan. Poin teknisnya itu adalah menguasai perangkat lunak seperti etap DigiSilent dan CMMS, lalu menangani power, quality, dan harmonisa. Yang ketiga itu mengoperasikan VSD Smart Metering, dan yang terakhir itu memahami ISO 500, 5001 dan regulasi energi. Penerapan SEM dalam dunia industri. Pengertian konflik kepentingan. Pemegang SEM tidak hanya dituntut memiliki keahlian teknis, tetapi juga kemampuan strategis untuk menyusun dan mengeksekusi roadmap efisiensi energi, mulai dari audit energi hingga pengendalian biaya dan penerapan teknologi terbarukan. Nah, peran ini semakin penting seiring dengan komitmen global dan nasional untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai net zero emission. Lalu untuk tabel di sini pada sektor pembangkit listrik itu penerapan utamanya itu ada audit integrasi ADT dan manajemen beban. Lalu pada sektor manufaktur penerapannya itu reduksi energi per produk atau retrofit. Lalu pada gedung komersial penerapannya itu sistem HVAC dan pencahayaan efisien. Pada sektor keempat itu oil and gas, yaitu konservasi di site remote dan efisiensi bahan bakar. Lalu pada sektor logistik dan transport penerapan utamanya itu adalah manajemen energi, gudang, dan pendingin. Dampak nyata sertifikasi SEM. Efisiensi biaya energi, pengurangan biaya operasional yang signifikan melalui program konservasi energi. Lalu yang kedua itu ada dukungan terhadap regulasi, yaitu kepatuhan pada kebijakan pemerintah seperti Permen ISDM tentang konservasi energi. Lalu yang ketiga itu peningkatan citra perusahaan, yaitu kontribusi pada target berkeberlanjutan perusahaan seperti CSR dan ESG. Dan yang terakhir itu pengurangan emisi, seperti yaitu mendukung agenda nasional penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk recommended profesinya itu tersendiri, itu saya cukup tertarik pada profesi energy manager. Nah, yaitu kenapa saya memilih energy manager? Karena energy manager adalah keputusan strategis bagi siapapun yang ingin berada di garis depan perubahan menuju dunia industri yang hemat energi dan berkelanjutan. Nah, posisi ini tidak hanya menawarkan pasangan teknis, tetapi juga peran kepemimpinan yang berdampak besar terhadap efisiensi biaya, pelestarian lingkungan, dan citra perusahaan. Nah, di era transisi energi dan regulasi yang ketat, energy manager menjadi pemeran utama dalam implementasi kebijakan konservasi, penerapan teknologi hijau, dan pelaporan keberlanjutan atau ESG. Secara etis, profesi ini menjunjung tinggi nilai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seorang energy manager harus jujur, objektif, dan berkomitmen pada efisiensi yang tidak merugikan masyarakat maupun ekosistem. Inilah mengapa profesi ini sangat sejalan dengan prinsip etika profesi yang kuat. Kode etik pada profesi sebagai energy manager. Nah, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah jujur dalam menyajikan data energi. Yang kedua itu mengutamakan efisiensi tanpa mengorbankan keselamatan. Yang ketiga itu menjaga kerahasiaan informasi klien dan perusahaan. Yang keempat itu menolak proyek jika ada benturan kepentingan. Dan yang terakhir itu adalah berkomitmen terhadap pembaruan keahlian dan etika. Untuk kesimpulannya itu adalah sertifikasi dari SEM atau Certified Energy Manager dari Association of Energy Engineers (IEE) merupakan pengakuan internasional terhadap keahlian dalam mengelola energi secara efisien, terukur, dan berkelanjutan. Sertifikasi ini tidak hanya menekankan kepada kemampuan teknis, tapi juga pada etika profesional, kepatuhan regulasi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap pengambilan keputusan energi. Dengan CEM, para profesional khususnya dari latar belakang teknik elektro itu memiliki peluang besar untuk menduduki posisi strategis seperti menjadi energy manager. Peran ini menjadi kunci dalam mencapai efisiensi operasional industri, mendukung target emisi nol bersih, serta memperkuat citra perusahaan di transisi energi global. Berikut sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.